Ya, baik. Pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami di Suara Anda. Kembali kita lanjutkan diskusi. Saya ingin mendengar pandangan dari Pak Erva Faryadi saat ini. Aktivis petani ya. Terima kasih Mbak Kania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Maaf saya terlambat. Saya ingin komentari beberapa hal yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama soal tanah. Saya kira ini yang paling pokok, yang tidak pernah diperhatikan oleh pemerintah. Saya kira sejak tahun 2007 Presiden SBY sudah mencanangkan untuk menjalankan program reforma agraria. Sampai sekarang program itu tidak pernah dijalankan. Sehingga kita selalu mengalami soal ketahanan pangan ini, di mana impor pangan tadi disampaikan oleh Pak Imam Sugama itu didikte oleh kaum importir ya, yang jumlahnya segelintir itu, sehingga kita tidak bisa berkutik ketika kedelai harus diimpor, beras harus diimpor, karena itu sesungguhnya kekuatan ekonomi yang mendominasi politik kita sebenarnya. Jadi itu soal trading. Tapi saya ingin menekankan soal tanah ini karena ini yang paling pokok yang disampaikan oleh Pak Suswono tadi. BPN, Departemen Kehutanan, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Pertanian sendiri sampai sekarang tidak bisa dikoordinasikan untuk menjalankan reforma agraria. Ini pertanyaan pokok bagi kita. Kenapa sejak 2007, sejak SBY mencanangkan reforma agraria, kita tidak berhasil menjalankan reforma agraria itu? Kenapa perintah itu tidak diterima oleh para menteri dan kementerian-kementerian yang ada? Sehingga sampai sekarang kita selalu mengalami soal pangan ini. Oke, baik. Tadi Pak Suswono sudah mengatakan akan ada impres begitu dalam waktu dekat ini. Sebagai terobosan, ditagih ini janjinya Pak? Iya, saya kira kemarin dalam sidang kabinet di Kementerian Pertanian pada saat Ramadan kemarin, artinya Menteri Kehutanan sendiri sudah berjanji, ya akan ada satu lahan, potensi lahan 1,1 juta hektar yang nanti akan bisa kita akses untuk itu. Ya mudah-mudahan betul nanti bisa kita benar. Sekarang sedang lagi-lagi ya. Tapi terlampau lama sudah ini. Gimana Pak Hudori dulu terlebih dahulu, kita beralih. Kita beri kesempatan kepada Terima kasih Mbak Kania. Jadi memang soal lahan ini persoalan utama ya. Kalau kita lihat fakta-fakta yang ada sebenarnya sangat ironis, sangat miris. Saya coba kutip beberapa data. Jadi luas panen per kapita kita itu cuma 530 meter persegi. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara yang di ASEAN, itu kita hanya lebih baik dari Malaysia dan Filipina. Tapi kita tahu Malaysia, Filipina itu importir pangan reguler. Sementara kalau kita bandingkan dengan Vietnam, dengan Thailand, dengan Myanmar, itu jauh luas panen per kapita kita itu hanya setengah, hanya sepertiga dari Vietnam, dari Myanmar, dari Thailand. Jadi memang perluasan lahan, lahan pangan itu mutlak harus dilakukan. Cuman memang kita harus fair. Saya tidak membela Pak Suswono, tapi memang persoalannya soal pangan itu soal yang multidimensi, soal yang multisektoral yang tidak bisa hanya ditangani oleh Kementerian Pertanian. Portofolio Kementerian Pertanian itu tidak lebih dari 20-25%. Sisanya itu ada di kementerian lain. Soal lahan tadi disebut Pak Suswono ada di Kementerian Kehutanan, BPN. Soal infrastruktur irigasi, soal jalan ada di Kementerian PU. Soal bagaimana perdagangan impor dan ekspor diatur oleh Kementerian Perdagangan, bagaimana bea masuk dan segala macam ada di Kementerian Keuangan. Jadi yang kita lihat sekarang kelembagaan yang mengurus pangan itu nggak ada. Kalau saya ditanya sebetulnya siapa kementerian yang mengurusi pangan, nggak ada. Nggak ada. Jadi harusnya misalnya ada semacam apa? Seperti apa usulannya? Sekarang yang ada itu soal pangan diurus sekian banyak lembaga. Karena diurus sekian banyak lembaga menjadi tidak terurus. Oke. Itu yang jadi kalau perlu dipusatkan begitu ya. Baik, silakan Pak Adolf dulu. Terima kasih. Saya pikir saya setuju dengan si Bapak tadi. Kalau kita kaji-kaji sebelumnya, Indonesia itu terdiri dari 247 juta jiwa yang makan 3 kali sehari. Nah kalau kita kalikan berarti ada 847 juta kali makan per hari. Dengan cakupan makan yang banyak ini, harusnya saya setuju dengan komentar Bapak tadi, harusnya ada satu, apakah namanya Menteri Muda Urusan Pangan, yang spesifik supaya tidak bias
mengurusi pangan bangsa kita. Nah, kalau ini terfokus, terpadu, apakah Kementerian Perindustrian dengan Kementerian Kelautan, dengan Kementerian Pertanian, semua ini duduk bersama, bersatu, memikirkan solusi, saya pikir nggak ada masalah. Kalau saya nggak seperti setuju, yang dikemukakan Bapak tadi. saya nggak setuju kalau ada menteri-menteri lagi. Kenapa? Sekarang ini udah terlalu banyak lembaga, biayanya besar. Oke. Hasil kerjanya nanti apalagi Tapi kalau menteri paling muda. tidak harus Artinya ada yang ngurusi spesifik soal- Saya Pak tanya untuk dulu. mengurusnya. Dengan Oke. sekian banyak menteri itu ada di mana? Presidennya ada satu atau banyak? Nah, artinya dibutuhkan ketegasan presiden Iya, untuk kalau begitu mengurusinya. presidennya kan satu. Apakah Oke. dalam bentuk satu Walaupun menteri menterinya urusan? banyak, tapi presidennya Gitu. tetap satu. Dibutuhkan kebijakan dari semua pihak, termasuk politisinya, Pak. Politisinya. Anda terlalu banyak makan. Oke, Pak Jamiluddin dulu nih dari pengamat sosial. Ya, saya tidak melihat pertemuan ini menjadi produktif kalau kita saling menyalahkan. Dari tadi saya ngelihat seolah-olah dosa terbesar itu hanya di eksekutif. Legislatif itu kayak nggak punya dosa. Misalnya, selalu bicara berpihak ke petani, tetapi apakah memang regulasi yang dilahirkan oleh legislatif itu sudah berpihak ke petani? Contoh, sampai mana RUU perlindungan dan pemberdayaan petani? Apakah itu sudah dibahas di DPR? Nah, kalau ini tidak, kita ngelihat kekurangan yang ada di eksekutif itu seharusnya kan diawasi oleh legislatif. Termasuk memberi payung. Misalnya ada kendala soal lahan. Apakah impres itu cukup kuat? Apa tidak perlu di backup oleh legislatif? Sehingga pembebasan lahan yang terlantar tadi itu mempunyai kepastian hukum kalau itu digunakan untuk pertanian. Berikutnya adalah lahan tadi dikatakan sempit. Persoalannya adalah apakah Litbang kita termasuk sistem informasi pertanian kita sudah mengarah keberpihakan kepada petani. Apakah pendekatan sistem informasi pertanian kita mulai dari Litbang sampai ke petani dalam arti melahirkan, mengalirkan inovasi sehingga lahan yang sempit tadi itu bisa memproduksi lebih besar. Pertanyaan saya adalah dulu BIP, Balai Informasi Pertanian dari Ciawi sampai ke petani itu bagus. Pertanyaan saya sekarang, apakah itu mesti berjalan? Kalau berjalan, dulu itu saya melihat pendekatannya mesti top down. Kalau itu yang mesti diterapkan, saya melihat itu juga tidak berpihak kepada petani. Baik. Sudah? Selain Sudah itu, Pak Jamiluddin? karena itu perlu adanya perubahan paradigma Oke. di dunia Litbang agar memang mereka bekerja untuk petani, Oh, bukan untuk mengumpulkan peneliti itu sendiri. Oh, Oke. Itu, terima Baik, kasih. ini masalah paradigma begitu sekali lagi. Ujung-ujungnya seperti itu. Baik, beralih ke silakan Pak Didi untuk mengomentari. Sedikit mengenai yang konteks dengan bagaimana sebenarnya teknologi itu mampu punya peran besar di dalam mengatasi persoalan produktivitas. Salah satunya adalah sempitnya lahan itu, yaitu dengan program intensifikasi yang itu juga merupakan program di Kementerian Pertanian. Sebagai contoh, bahan tanaman unggul tebu yang kami ciptakan, itu rendemennya tidak ada yang di bawah 12%. Semuanya di atas 12%. Potensial genetik dari tanaman kami. Biomasanya per hektar itu di atas 100 ton per hektar per musim. Tapi fakta di lapangan itu hanya 5-6 ton. Dari 12% tadi mestinya kan bisa dapat di atas 10 ton. Artinya itu kan bahwa kalau kita benahi di on farm dengan lahan yang terbatas, itu berapa gain dari productivity tebu dan gulanya, jadi sebenarnya juga tidak perlu import. Tapi apa yang dilakukan oleh pihak-pihak di luar itu, saya pernah diundang ke Thailand, saya disuruh menjawab, Pak, apakah betul Indonesia tidak akan pernah swasembada gula?
di Thailand itu. Nah, ini kan satu pembangunan image yang kemudian nanti itu akan ditubruk oleh pasar-pasar import yang akan masuk ke sini. Di dalam hal kehilangan, PG kita itu sudah tua renta. Itu sebenarnya efisiensinya harus di atas 87. Baik. Sekarang hanya 77. Itu kalau dibenahi 10% gain kita peroleh. Nah, artinya apa? Sebenarnya di luar masalah lahan yang rumit seperti itu, dengan apa yang ada ini, kalau kita Ada fokus potensi begitu benahi, ya? dapat kita yang kita inginkan. Terima kasih. Baik, Pak Dilon, beralih ke Pak Dilon. Sebetulnya ini nggak baik ya kita bicara soal teknis. Ini bukan masalah teknis. Ini masalah otak dan masalah jiwa. Kita paham nggak bagaimana cara membangun bangsa? Jadi tujuannya bukan komoditas. Ini pernah disampaikan oleh Habibie yang begitu naif. Mengatakan, oh ngapain kita tanam padi? Kita tinggal suatu pesawat terbang kita jual. Kita bisa beli nih. Jadi sama sekali pemimpin ini tidak mengerti bagaimana petani harus naik kelas. Maaf aja, saya pernah juga menentukan Departemen Pertanian, walaupun saya nggak pernah menikmati jadi menteri. Waktu dulu saya ikut menentukan Departemen Pertanian, saya datangi menteri-menteri lain. Maaf Mas Susono, saya jelaskan pada mereka, Mas, saya mau ini. Dari Mas, trade policy-nya saya mau ini. Dari Mas Mari, saya mau funding policy-nya ini. Kita datang Mas, kita datangi mereka. Jadi ini masalahnya Siswono yang paling tahu ini kan. Mereka udah berkuasa kok, ini partai-partai ini yang sudah pernah menguasai semua ini. Ada undang-undang pokok agraria kok, bukan Inpres. Dulu Mas Suswono, saya satukan itu kehutanan dengan pertanian. Walaupun yang memutuskan itu 3 orang. Mas Susilo ini waktu itu dia masih Menteri ESDM, Erna dan Rias Rashid. Saya satukan, tapi ada kekuatan politik yang pecahkan balik. Jadi soalnya sekarang kita harus cerdas. Komoditas itu Mbak menjadi alat untuk rakyat naik kelas. Sekarang 70% dari orang miskin yang saya harus urus sekarang ini itu di pedesaan. Kenapa? Karena kita tidak pernah memberikan mereka seperangkat insentif sehingga mereka bisa terus-menerus meningkatkan produktivitas dan efisiensinya. Baiklah. Jadi kembali pada Siswono balik ini. Baik, tapi kita harus break terlebih dahulu. Saya akan beri kesempatan juga kepada Pak Soeharto ya. Pak Soeharto ini adalah petani kedelai gitu untuk menyampaikan harapannya. Kebetulan di sini ada Menteri Pertanian juga, tapi kita harus break terlebih dahulu. Akan kita lanjutkan sesaat lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami.